Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Salsabila Sofwan dari Prodi Pendidikan Geografi. Saya di sini akan mempresentasikan salah satu materi pendidikan agama Islam, yaitu tugas pokok manusia dan fungsinya. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Ustazah Darul Qutni SPTI MSI. Tugas pokok manusia dan fungsinya. Fungsi dan peranan manusia. Masalah fungsi dan peranan manusia sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30-33. Ayat ini memiliki arti sebagai berikut. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku atau Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka, para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengumumkannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Peranan dan fungsi manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Jika khalifah diartikan sebagai makhluk penerus ajaran Allah, maka peran yang dilakukan manusia adalah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor dalam membumikan dan membudayakan ajaran Allah. Dan seseorang dituntut untuk memulai dari dirinya sendiri, sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, Ibda' binafsika, yang berarti mulailah dari dirimu sendiri, kemudian ditularkan kepada keluarganya. Setelah dirinya dan keluarganya, kemudian ia menyampaikannya kepada orang lain, yakni kepada masyarakat sekitarnya. Peran seorang khalifah. Seorang khalifah memiliki 3 peran. Yang pertama yaitu belajar, 2 mengajarkan ilmu, dan yang 3 membudayakan ilmu. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. 1. Tanggung jawab manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Makna kata ab atau hamba dari segi kebahasaan berarti ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan. Ketiga makna itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Tanggung jawab Abdullah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang telah bersemi di dalam jiwanya. Karena iman yang bersemi di dalam dadanya bersifat fluktuatif atau pasang surut. Ia bisa bertambah, kuat menebal, dan jika bisa berkurang atau menipis. Iman semakin bertambah jika amal solehnya juga bertambah, dan iman berkurang apabila amal solehnya menurun. Seorang hamba Allah juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan lanjutan dari tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Karena memelihara iman keluarga berkaitan erat dengan memelihara iman terhadap dirinya sendiri. Seorang hamba Allah juga diperintah untuk berlaku adil dan berbuat ihsan, baik itu terhadap dirinya sendiri, keluarganya, maupun terhadap orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab hamba Allah adalah menegakkan keadilan, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, maupun terhadap orang lain. Dengan berpegang dan berpedoman kepada ajaran Allah, seorang hamba Allah berupaya sekuat tenaga mencegah kekejian moral dan kemungkaran yang mengancam dirinya, keluarganya, serta orang lain. Oleh karena itu, hamba Allah harus senantiasa melaksanakan dan menegakkan sholat dalam rangka menghindarkan dari kekejian dan kemungkaran. 2. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Tugas hidup yang diemban manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yakni tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta pengelolaan, pemakmuran, pemeliharaan, dan pelestarian alam semesta. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah memegang mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi
serta melestarikannya agar tetap makmur. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya. Sebagai khalifah, manusia diberi wewenang berupa kebebasan memilih dan menentukan, sehingga kebebasannya melahirkan kreativitas yang dinamis. Manusia sebagai khalifah memiliki kekuasaan dibatasi oleh aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Allah, baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran maupun yang tersirat dalam kandungan alam semesta. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, ia diminta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.